Ahmadina dari SPI akan menjelaskan tentang pribumisasi. Pengertian dari pribumisasi adalah suatu konsepsi di mana Islam yang ada di Indonesia berbeda dengan Islam yang berada di kawasan Arab. Maksudnya di sini yaitu Islam yang ada di Indonesia ini mempunyai ciri khas tersendiri sehingga berbeda dengan Islam yang berada di kawasan Arab. Pribumisasi Islam merupakan suatu bentuk dalam upaya penyesuaian ajaran Islam dengan budaya Nusantara. Konsep tersebut bukanlah hal yang dapat meninggalkan ajaran agama demi budaya maupun sebaliknya. Akan tetapi, pribumisasi Islam sebagai konsep yang tetap mempertahankan budaya dengan ajaran Islam yang bersumber dari usul fikih dan kaidah fikih. Pada intinya, pribumisasi merupakan konsep yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam menguraikan hukum dan ajaran Islam dengan tidak menghilangkan unsur agama tersebut. Konsep pribumisasi Islam pertama kali muncul atas gagasan Gus Dur pada tahun 1980-an. Konsep ini menggambarkan Islam yang mana adalah agama normatif Tuhan mencoba untuk diakomodasikan dengan kebudayaan yang berasal dari manusia. Pribumisasi bukanlah upaya untuk menghindarkan timbulnya perlawanan dari kebudayaan setempat dan juga bukan proses menyamakan dengan praktik keagamaan yang ada di kawasan Arab dengan ajaran Islam yang ada di Indonesia. Inti dari pribumisasi yaitu kebutuhan, di mana ajaran Islam ini menyesuaikan diri dengan kebudayaan lokal agar mudah dipahami dan agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun konflik di kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Di dalam pembahasan mengenai pribumisasi ini, saya akan menyampaikan dua pokok dari pribumisasi. Yang pertama, pribumisasi Islam melalui budaya. Islam dan budaya di Indonesia ini erat hubungannya. Islam dan budaya Jawa tidak bisa terlepaskan dari peranan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, para Wali Songo menggunakan pendekatan budaya tradisi lokal sebagai metode dakwahnya. Berbeda dengan penyebaran yang dilakukan di Timur Tengah, khususnya di kawasan Arab, yang lebih menggunakan invasi militer dalam menyebarkan dakwahnya. Contoh dari pribumisasi Islam di Jawa yaitu seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan mengubah gamelan Jawa yang bernuansa Hindu menjadi bernuansa zikir yang mendorong kecintaannya pada kehidupan transdental. Begitu juga dengan Sunan Kalijaga yang memilih sarana kesenian untuk berdakwah. Ia sangat toleran terhadap kebudayaan lokal. Sunan Kalijaga berpendapat bahwa apabila Islam sudah dipahami secara mendalam, maka dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang, seni ukir sebagai sarana dakwahnya. Yang kedua, pribumisasi melalui fikih dan adat. Pribumisasi berkaitan erat dengan fikih dan adat. Dalam kaidah fikih dikenal misalnya al-adat al-muhakkamah, yaitu adat bisa menjadi hukum. Namun, perlu dicatat bahwa adat tidak bisa mengubah nas, adat hanya bisa mengubah aplikasinya saja. Maksudnya di sini, adat istiadat itu hanya bisa mengubah aplikasinya, tidak bisa mengubah dalilnya.
Islam pribumi sebagai jawaban dari Islam otentik mengandaikan 3 hal. Yang pertama, Islam pribumi memiliki sifat kontekstual, yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks perubahan zaman dan tempat. Perubahan waktu dan tempat merupakan kunci utama untuk menginterpretasikan ajaran Islam. Dengan demikian, Islam mengalami perubahan dan dinamika dalam merespon perubahan zaman. Yang kedua, Islam progresif. Islam pribumi bersifat progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman ajaran Islam, tetapi dilihat terhadap ajaran Islam tersebut sebagai pemicu untuk melakukan respon kreatif secara intens. Yang ketiga, Islam bersifat memiliki karakter membebaskan. Dalam pengertian ini, Islam menjadi sarana untuk menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik. Jadi, dari pembahasan mengenai pribumisasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pribumisasi Islam ini merupakan suatu proses di mana ajaran agama Islam itu menyesuaikan diri dengan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Pribumisasi Islam melalui budaya ini erat hubungannya di dalam bangsa Indonesia ini, seperti halnya yang dilakukan oleh Wali Songo di dalam menyebarkan agama Islam melalui pendekatan menggunakan kesenian. Sedangkan fikih dan adat ini pribumisasinya berkaitan erat, di mana antara adat dan fikih ini bisa disatukan apabila ajaran Islam itu bersesuaian dengan adat-adat yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.